Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tasawuf Fathur-Rabbani kali ini masuk pada tema marah yang terpuji dan tercela. Sebelum kita membahas tema ini, saya menyarankan pada teman-teman jika ada pertanyaan atau kritik dan saran silakan berkomentar. Karena saya yakin pertanyaan atau kritik dan saran teman-teman ini akan menjadikan bertambahnya kualitas keimanan kita dan kepahaman kita. Makanya dari itu saya berharap kepada teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan atau kritik atau saran, silahkan untuk berkomentar. Dan untuk kajian hari ini, mungkin kedepannya kita akan benar-benar mengambil yang inti-intinya saja, yang ada kaitannya langsung dengan temanya. Jadi kita tidak akan membahas terlalu panjang biar videonya tidak terlalu kepanjangan. Dan sebenarnya inti dari semua itu, kita itu harus bertaubat, harus mengenal hawa nafsu, harus zuhud. Jadi kalimat-kalimat ini selalu ada dalam topik manapun. Nah, jadi mungkin agar kita tidak bosan mendengarkan kalimat-kalimat itu, jadi kita akan masuk ke temanya saja agar tidak bosan. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terpuji, tetapi jika karena yang lain, maka itu adalah kemarahan yang tercela. Seorang mukmin jika marah harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nafsunya. Ia marah untuk membela agama, bukan untuk membela dirinya. Kalimat yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini sangat mudah kalau kita mendengarkan, tetapi kalau untuk dipraktekkan ini sangat sulit. Ini berkaitan dengan hawa nafsu kita, makanya kita harus mengenal hawa nafsu kita itu di sini. Karena kalau tidak mengenal hawa nafsu, kalimat-kalimat seperti itu bisa salah. Karena kalau kita sadar dalam prakteknya, kadang kita ini suka menyalahkan orang lain berdasarkan agama katanya. Tetapi di situ kalau kita tidak mengetahui hawa nafsu, justru di situ adalah kepentingan diri sendiri. Seakan-akan itu membela agama. Contoh, ada orang yang nyeleneh saja, sedikit nyeleneh, langsung kita menyerangnya, menganggap dia sesat, menganggap dia murtad, kafir, dan lain-lain. Sekilas kita sedang mempertahankan agama, padahal pada kenyataannya kita itu sedang mempertahankan kebodohan kita, keegoan kita. Maka di sini kita itu harus paham betul dengan keilmuan kita, dengan hawa nafsu kita, dengan apa yang dibahasnya itu. Jadi kita itu harus teliti, jangan asal mudah menilai atau menuduh orang lain itu salah atau buruk. Mesti yang kita pahami itu adalah keilmuannya, maksudnya kemana. Lalu ketika kita mengkritik atau memberikan saran, coba tengok diri kita, ada enggak hal-hal nafsunya di situ. Makanya di sini kalau kita bisa memahaminya, kita ini tidak akan aneh jika kita melihat atau mengkaji peristiwa yang dulu, yang dimana para wali kenapa tidak mampu mengusir penjajah. Yang menurut kita penjajah ini adalah orang-orang yang bejat, orang-orang yang salah, yang merampas hak kita. Tetapi kenapa para wali ini seakan-akan tidak mampu mengusir penjajah itu? Nah, di sini kita harus tahu bahwa para wali di sini bukannya tidak mampu atau tidak mau mengusir penjajah ini, atau Allah tidak menolongnya para wali ini. Nah, di sini para wali ini sebenarnya berusaha sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Di situ para wali itu tahu bahwa kejadian itu atau peristiwa itu ada sesuatu kehendak Allah, yang dimana kehendak-kehendak Allah itu tidak mungkin
dia mengusirnya atau dia menentangnya. Tetapi para wali ini hanya mengatasi sesuatu yang memang dilarang oleh Allah itu atau oleh agama itu. Makanya kan kita bertanya-tanya, kenapa sih dulu kan banyak wali tetapi penjajah kok masih saja bertahun-tahun ada di negeri kita. Misalnya dalam kondisi saat ini, kita kan sering mendengar banyaknya korupsi, kan itu adalah sesuatu yang salah, merampas atau mengambil hak rakyat. Dan di negeri ini pasti ada seorang wali. Apakah seorang wali tidak menginginkan hal ini agar korupsi-korupsi ini bisa dimusnahkan? Nah, di sini para wali ini bukannya tidak tahu, bukannya tidak mau untuk menghilangkan orang-orang semacam ini, tapi para wali ini tahu mana hak agama dan mana bukan hak agama. Jadi sekalipun itu kelihatannya buruk, maka para wali ini tidak semena-mena. Jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan mungkin bagi kita sebagai orang awam akan sulit memahaminya dan akan merasa aneh dengan hal itu. Jadi pada intinya para wali dan para nabi ini tahu betul mana kejahatan-kejahatan yang harus disingkirkan, mana yang dibiarkan, dan mana yang harus kita lawan, dan mana yang harus kita sabar menghadapinya. Jadi tidak langsung, misalnya begini, ketika kita melihat kejahatan kita langsung menyingkirkan, kita langsung melawan. Tidak seperti itu. Baik para nabi, para rasul, para wali tidak seperti itu. Mungkin kalau kita begitu ada kejahatan kita singkirkan, kita lawan. Tapi para wali dan para nabi ini tidak akan melakukan hal itu. Karena beliau-beliau ini tahu persis tentang pergerakan-pergerakan hawa nafsu itu. Mana yang akan melibatkan hawa nafsu, mana yang tidak. Dan begitu juga mana kejahatan-kejahatan yang dikehendaki Allah dan mana kejahatan-kejahatan yang memang Allah menyuruh untuk mengusirnya atau Allah menyuruh untuk melawannya. Jadi seorang wali, seorang nabi ini tahu persis, tahu betul dengan hal itu. Nah, sementara kita itu beda. Begitu melihat kejelekan, begitu melihat kesalahan, langsung kita marah, langsung kita mengkritik, langsung kita begini dan begitu, yang akhirnya malah timbul keributan-keributan, permasalahan yang sepele menjadi besar, dan kita tidak tahu persis permasalahan yang sebenarnya, yang pada akhirnya kita terjebak oleh prasangka-prasangka kita karena kita tidak memahami betul dengan hawa nafsu itu sendiri. Dan katanya, janganlah kamu menampakkan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebenarnya karena nafsumu, sehingga kamu menjadi orang munafik atau semisalnya. Segala sesuatu jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kesempurnaan, bahkan akan semakin sempurna. Sedangkan jika dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berubah dan hilang. Jika kamu hendak berbuat sesuatu, bersihkanlah dari nafsu, emosi, dan syaitan-syaitanmu. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita ini dalam bersikap, dalam berbuat. Dalam berbuat itu kita harus benar-benar memahami apakah ini karena Allah Ta'ala atau karena nafsumu. Jadi kita ini jangan terkecoh. Makanya sekali lagi saya selalu menyarankan kalau kita itu harus mengenal hawa nafsu. Di dalam agama Islam itu ada larangan jangan menghalalkan segala cara. Nah, jadi ketika kita melihat kejahatan lalu kita berusaha untuk menumpasnya, untuk melawannya, kalau di situ ada hawa nafsu kita, maka itu sama saja menghalalkan segala cara.
kita melawan atau membasmi kejahatan-kejahatan itu, tetapi di hati kita ada nafsu, ini sama saja menghalalkan segala cara. Kita itu tidak boleh melakukan hal demikian. Dan katanya kamu harus diam dan sabar atas kejahatan dan perangai orang-orang bodoh. Tetapi ketika mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak boleh diam pada saat seperti itu. Berbicara menjadi ibadah dan diam menjadi maksiat. Janganlah kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan pintu kebajikan yang telah terbuka di hadapanmu. Cepatlah kamu masuk ke dalamnya. Nah, coba kalau kita mau memahami kalimat ini, katanya kamu harus diam dan sabar atas kejahatan dan perangai orang-orang bodoh. Nah, di sini ada kejahatan dan perangai orang-orang bodoh. Kita itu harus sabar. Tetapi ketika kita melihat mereka melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak boleh diam. Nah, di sini kita harus tahu perbuatan maksiat semacam apa yang mereka lakukan dan apa yang mesti kita lakukan. Makanya di sini kita itu harus benar-benar paham tentang masalah-masalah itu. Kalau kita tidak benar-benar paham, maka kita ini akan salah langkah. Misalnya contoh, ketika kita melihat orang yang mabuk-mabukan, kita marah-marah, ngomel-ngomel, nyeramahin. Tetapi ketika melihat orang yang kelaparan, kita diam saja. Ini yang salah. Kalau menurut diri saya pribadi, lebih baik ketika melihat orang yang mabuk-mabukan, biarkan dia. Tetapi ketika kita melihat orang yang kelaparan atau melihat orang yang membiarkan orang lain kelaparan, itulah yang harus kita berbuat. Jangan sampai kita ini berdiam diri melihat hal itu. Jadi marah terpuji dan marah tercela ini memang sesuatu yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus membutuhkan kepahaman-kepahaman ilmu dan juga harus benar-benar memahami hawa nafsu kita. Harus kita teliti, jangan sampai salah menilai, salah menuduh, apalagi sampai salah berbuat. Jadi intinya ketika kita marah atau memarahi orang lain, kita itu harus benar-benar memahami atau mengenal hawa nafsu kita, dan kita harus benar-benar memahami permasalahan-permasalahannya itu. Jadi kita ini jangan sampai salah menilai, salah memahaminya, sehingga niat kita yang tadinya baik malah menjadi buruk. Karena satu, keilmuan kita tidak paham dengan perkara itu, lalu kita tidak mengenal hawa nafsunya, hawa nafsu yang ada di diri kita. Hal inilah yang menjadi jebakan-jebakan pada diri kita. Mudah-mudahan pembahasan ini, walaupun singkat, bisa dipahami dan dimengerti oleh kita, dan kita bisa menjalankannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.